Oke, kita mulai ya. Jadi materi hari ini gross profit analysis. Yang pertama, kalian harus pahami dulu gross profit itu posisinya ada di mana gitu ya. Di kemarin saya sudah pernah gambarkan bikin di Excel. Jadi ada dua komponen. Kan laporan keuangan itu ada 5 ya. Yang pertama ada neraca. Nama lainnya itu harus paham juga, neraca, balance sheet, laporan posisi keuangan itu satu nama tuh dari nama lain neraca. Terus yang kedua laporan laba rugi. Jadi laba rugi, profit and loss, eh, ya itu pada dua itu. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Yang keempat ada laporan arus kas atau cash flow. Yang kelima apa namanya catatan atas laporan keuangan. Nah, gross profit dan net profit ini istilah yang ada di laporan profit and loss atau laba rugi. Ada di mana? Saya gambarin lagi ya. Jadi, kalau kita bikin laporan laba rugi, saya share di Excel, itu profit and loss statement ya. Kalau neraca itu, tadi kan laporan keuangan ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Satu, balance sheet, profit and loss, terus cash flow. Terus yang keempat itu laporan cash flow arus kas, terus laporan perubahan modal sama catatan atas laporan keuangan ya. Jadi ini kalau ditanya laporan keuangan itu ada berapa ya? Ada 5 ini, 5 komponen. Eh, yang kita akan bahas tuh yang di profit and loss ya. Di profit and loss itu, jadi kalau balance sheet itu pertama biasanya dia per akhir periode tuh, neraca per akhir bulan atau per kuartal. Kuartal itu per 31 Maret, per 30 Juni, per 30 September, atau per 31 Desember. Kalau profit and loss, itu periode tuh. Kalau misalkan kita menyajikan laporan keuangan per 30 Juni, berarti profit and loss-nya itu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni. Di per periode. Nah, sekarang profit and loss, ini standar nih. Perusahaan apapun pasti seperti ini. Yang pertama kan kita menyajikan pendapatan ya ini. Jadi pendapatan nanti tergantung perusahaannya nih. Pendapatannya segmen operasinya apa tuh? Misalkan pendapatan penjualan produk A gitu ya. Terus nanti ada penjualan produk B gitu. Nah, setelah pendapatan, biasanya ini angkanya misalnya 1 M ya, 10 M. Wah, kebanyakan deh. Terus ini 500 juta. Nah, ini kan total pendapatan nih. Nah, di bawahnya pasti itu ada HPP. Jadi HPP itu bahasa Inggrisnya COGS ya, Cost of Goods Sold. COGS. Nah, COGS-nya itu berarti COGS produk A dan COGS produk B. Oke, let's say kita di sini 800 ya. Sini misalnya 250. Ini COGS ini. Nah, yang dimaksud dengan COGS itu apa? Jadi COGS itu dia variable cost. Variable cost itu eh, jumlahnya naik turun. Jadi variable cost itu jumlahnya naik turun, depend on tergantung berapa banyak barang itu terjual. Nah, biaya-biaya di COGS ini adalah biaya-biaya yang melekat langsung di satu produk. Contoh ya, misalkan eh, misalkan handphone deh. Ini kan handphone nih. Handphone nih harganya berapa ya? 20 juta lah. Terus ini kan ada layar nih. Bahan bakunya ada layar gitu ya. Terus ada kameranya, terus ada apalagi di dalamnya softwarenya dan lain-lain. Jadi yang melekat ke dalam ini, ke dalam produk ini. Jadi itu masuk ke COGS, termasuk biaya listrik untuk memproduksi ini. Terus yang kedua biaya gaji karyawan operator produksi untuk memproduksi produk ini itu masuknya ke COGS. Ya, jadi pendapatan dikurangin COGS atau HPP. Nah di sini jadi gross
profit. Gross profit itu keuntungan kotor hasil penjualan dikurang dengan COGS. Ya, gitu ya. Jadi eh, ini macam-macam nih persentase antara COGS. Biasanya kalau di dunia ini ya, kalau yang di F&B tuh, yang restoran gitu ya, itu COGS-nya paling maksimal tuh paling banyak 30%. Misalkan kita beli minuman harga 10.000, itu modalnya 3.000. Gitu. Kalau dari lebih dari situ berarti mahal lah gitu. Jadi itu gross profit pertama di situ. Terus yang kedua ada apa? Ya, administrasi dan umum. Nah, biaya administrasi dan umum ini contoh apa? Produknya biaya gaji, ADM umum gitu ya. Terus ada lagi apa lagi? Biaya listrik, biaya listrik, terus biaya apa? Transport, ada lagi biaya perizinan dan lain-lain ya. Oke. Nah, ini bedanya apa COGS dan pendapatan? Jadi kalau yang di COGS pendapatan, COGS dan biaya administrasi dan umum. Kalau biaya administrasi dan umum ini dia fix dia. Fix, yang ini variabel dia. Jadi kalau fix itu mau jualan berapa banyak pun dia tetap harus dikeluarin. Kayak contoh biaya gaji administrasi dan umum. Apa sih di karya? Jadi kalau di perusahaan itu yang bagian produksi, gajinya dan listriknya dan lain-lain tuh masuknya ke HPP. Karena apa? Karena kalau produksinya nggak jalan, kan dia listriknya dimatiin, karyawannya nggak ada pekerjaan lah. Tapi kalau produksinya banyak, dia bahkan harus merekrut karyawan lagi tambahan. Nah, kalau administrasi dan umum tuh biasanya bagian HRD, bagian finance, accounting gitu ya, bagian yang ada di kantor, itu mau jualannya berapa banyak pun, gajinya ya tetap harus dikeluarin gitu kan. Jumlahnya sama. Biaya listriknya juga biaya listrik kantor, transport segala macam. Nah, biaya administrasi dan umum, misalkan gaji 50. Misalnya ini 5 juta. Nah, ini biaya administrasi dan umum ya. Jadi total biaya administrasi dan umum 56 juta. Terus ada lagi biasanya biaya kalau eh, apa? Trading, perusahaan trading itu ada biaya penjualan. Biaya penjualan itu sini ada biaya gaji, sales gitu kan, bonus. Ini juga variabel biasanya. Terus ada lagi apa? Biaya iklan misalnya. Iklan promosi. Di sini misalnya untuk sales iklannya 1 juta deh. Oke. Ya. Nah, di sini langsung apa? Net profit before tax. Nah, gitu ya. Net profit before tax. Jadi net profit before tax itu gross profit dikurang biaya administrasi dan umum dikurang biaya penjualan gitu. Nah, di sini baru ada tax. Taxnya itu gimana? Nah, ngitung tax itu kan kalau ini kan standarnya kan PSAK nih biasanya namanya laporan keuangan komersil. Jadi laporan keuangan yang dicatat berdasarkan PSAK. Nah, kalau untuk hitung pajak itu laporan keuangannya harus dilakukan apa? Ada yang tahu? Harus dilakukan koreksi fiskal. Jadi kalau laporan keuangan pajak itu harus dilakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal itu berdasarkan undang-undang pajak. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu kan prinsipnya gini kan, kalau di accounting itu misalkan eh, saya dapat fasilitas mobil dari kantor gitu ya. Nah, eh, terus mobil saya di apa servis nih. Nah, kalau di PSAK kan biaya servisnya misal servis 5 juta, ya udah dibukuin 5 juta gitu. Tapi di pajak tuh nggak boleh, dia harus 50%. Nanti dipelajarin ya, itu dari pasal 9 undang-undang PPH tuh. Jadi terus apa lagi biaya pulsa, pulsa itu 50%. Jadi ada beda temporer dan ada beda tetap. Jadi kalau di pajak misalnya ada biaya pulsa
10 juta. Nah, kalau di pajak di laporan komersil itu 10 juta, yang dipajak harus dikeluarin 5 juta, 50%-nya. Jadi cuma 5 juta aja gitu. Nah, akhirnya karena koreksi fiskal nantinya keuntungannya akan lebih besar gitu ya. Nah, ini pajak nih. Jadi nanti ada khusus sih. Yang pajak ini kan pajak badan nih, pajak badannya ada 3 kategori kan. Pertama omset di bawah 4,8 miliar per tahun, terus 4,8 sampai 50 sama di atas 50 miliar. Ini omsetnya berapa? Cuma 1,5 miliar. Nah, perusahaan-perusahaan yang baru berdiri di bawah 4,8 itu ada dua tuh. Kalau yang baru berdiri sampai dengan maksimal 3 tahun, dia bisa pakai PPh final 0,5%, atau kalau udah lewat dari 3 tahun, itu akan pakai rumusnya 50% dikali 22% tarif pajak dikali, ini kita anggap aja ini sudah laba fiskal ya. Ini pajaknya. Jadi, nah ini net profitnya di bawah. Tuh, gitu. Oke. Nah, jadi yang eh, udah paham ya posisi net profit ada di mana. Nanti di neraca nih net profit naik ke ada di ekuitas, modal disetor, laba tahun berjalan. Gitu. Jadi tadi di neracanya seimbang tuh. Yang minggu lalu kita sudah bahas juga. Oke, jadi hari ini yang akan kita bahas adalah analisa ini nih, gross profit. Jadi hari ini materinya itu adalah membahas analisa laba kotor atau gross profit. Oke, paham? Nanti file ini saya kirim juga ke Bu Esti. Oke ya, udah ngerti ya angka gross profitnya ada di mana? Karena kalau nggak paham posisi di sini, nanti nggak nyambung. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanya aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Kita balik lagi ya. Nah, jadi udah paham nih di slide ini kan ada yang namanya gross profit di mana, yang net profit di mana posisinya. Hari ini kita akan bahas mengenai gross profit analysis. Jadi gross profit analysis ini kita pakai untuk mengevaluasi penyebab kenaikan atau penurunan gross profit dari satu periode ke periode lain. Oke, naik atau turun. Jadi sebentar ya, sebelum ke sana coba saya mau ini biar. Jadi dulu zaman dulu tuh saya waktu bikin skripsi ya tahun 2007 apa 2008 gitu kan. Itu kita agak sulit karena yang pertama internet nggak seperti sekarang gitu ya. Jadi kalau kita mau perusahaan TBK, saya kebetulan waktu itu Bank BTN tuh objek skripsi saya, jadi langsung ke BTN-nya tuh di Gajah Mada. Atau teman-teman saya yang perusahaan TBK, dia harus ke Bursa Efek untuk cari di perpustakaannya gitu. Nah kalau sekarang kan enak sih. Jadi kalau yang kayak tadi itu, coba contoh ya. Misalkan kita mau nyari laporan keuangan. Bentar, kita cari laporan keuangan. Nah itu yang pertama ada di website ini, idx.co.id. Ya, jadi idx.co.id, instead of kita datang tuh zaman dulu ke Bursa Efek untuk cari laporan keuangannya manual gitu, nah kita bisa akses ke sini kan. Jadi di sini lihat, di sini ada perusahaan tercatat, terus laporan keuangan dan laporan tahunan. Eh, Coba cari perusahaan saya ya. Misalnya ini apa namanya? Eh, Geraha Mitra Asia Tbk. Kita cek laporan tahunan 2023, laporan tahunan. Jadi ada laporan keuangan, ada laporan tahunan. Nah, ini ada nih annual report. Download aja. Di download. Oh, bukan ini. Nah, ini ada ya. Ini annual report. Jadi biasanya
setiap perusahaan TBK itu eh, setiap tahun maksimal tanggal 30 April tuh harus upload laporan keuangan audit per 31 Desember dan annual report. Jadi annual report tuh cerita-ceritanya aja, cerita-ceritanya dan lain-lain, summary. Terus di paling bawah itu pasti ada laporan keuangannya. Nih di halaman paling bawah ya. Ada nama saya nggak sih? Oh, ada saya di atas. Nah ini ya, pasti di paling akhir ini dia ada laporan keuangan. Nah ini ya, tuh, ini audit reportnya tuh. Ini surat pernyataan direksi namanya. Ini nanti yang magang di KAP itu hasil kerjanya tuh laporan audit ini. Laporan audit, ini namanya apa? Opini. Jadi opini akuntan publik. Jadi nanti kan S1 akunting nih, jalur kerjanya kan macam-macam. Jalur kerja yang pertama itu di kantor akuntan publik. Nah, ingat ya, jadi berarti jadi auditor. Kan kalau kemarin tuh saya udah jelasin tuh accounting cycle tuh. Kalau akuntansi, akuntan itu dari bukti transaksi dicatat di laporan keuangan, kalau auditor kebalikannya kan. Laporan keuangan diperiksa. Nah, exitnya, endingnya itu akan keluar laporan auditor independen. Ini opini. Jadi opini itu ada macam-macam tuh. Yang paling tinggi itu wajar tanpa pengecualian. Jadi laporan ini wajar. Terus yang kedua, wajar dengan pengecualian. Terus ada eh, disclaimer atau tidak menyatakan pendapat gitu. Nanti belajar di auditor ya. Ini ada opininya. Nah, yang tanda tangan itu eh, ini harus punya gelar apa? CPA, Certified Public Accountant. Di ujian di IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, terus dapat sertifikat CPA. Ini yang bisa tanda tangan gitu. Nah, ini kan ini neracanya laporan posisi keuangan. Terus yang tadi ini laba rugi, ini masih liability. Nah, ini pendapatannya. Jadi ini laporan laba rugi. Laporan laba rugi kan sama kan ada pendapatan usaha kan. Terus yang kedua beban pokok penjualan itu COGS tadi laba kotor. Terus ada beban penjualan, beban administrasi dan umum, laba usaha. Terus ada eh, ini yang beban lain-lain sama ini endingnya laba bersih gitu. Terus habis laba rugi, ini ada perubahan ekuitas dan laporan arus kas atau cash flow. Nah, yang terakhir catatan terus laporan keuangan. Jadi setiap angka-angka di sini kan ada ininya ya, ada merujuk contoh misalnya nih 26. Nah, kita rujuk CAL kan nomor 26 ini terus ke bawah gitu Bu. 26, 26, mana 26? 10. Nah, ini pendapatannya apa aja? Penjualan rumah yang di Greenland Kemang 44 miliar, agen penjualan 800 juta, total 45,4 miliar gitu kan. Gitu. Jadi ini laporan keuangan seperti itu. Nah, semua perusahaan tuh ada. Makanya kalau misalnya kita mau bikin penelitian atau mau bikin skripsi, itu tinggal kita mau teorinya apa tuh, apa namanya ya? Tesisnya apa? Misalkan eh, A dan B dan C mempengaruhi X gitu kan. Nah, A, B, C-nya itu di perusahaan apa? Misalnya perusahaan manufacture atau properti yang ini kan contohnya developer. Terus yang tadi ini kalau kita cari laporan-laporan yang sudah di perusahaan TBK. Kalau mau lihat nih jumlah apa namanya? Nah, kalau ada lagi eh, untuk perusahaan-perusahaan yang baru mau IPO, itu lihatnya di website eipo.co.id. Jadi perusahaan yang baru mau listing. Nah, ini sih ini yang lagi proses sekarang nih, yang book building.
Ini semuanya kalau ini dokumennya, kalau tadi kan annual report tuh after dia sudah listed, terus setiap tahun harus bikin annual report. Kalau perusahaan-perusahaan yang baru mau listing, dia bikin namanya prospektus, ya. Ini ada nih, kita cari yang udah selesai, kodenya IDEA, ini perusahaan anak perusahaan saya juga. Nah, ini di Indonesia ya, 9 September 2021 nih listingnya. Kita cek prospektusnya. Nah, ini dibaca nih. Saya tuh nanti nanti saya kasih tugas. Jadi tugasnya itu ngerekapin beberapa komponen yang ada di sini. Minimal satu orang 5. Jadi ketika satu orang udah baca 5 prospektus, itu pasti langsung paham angkanya dari mana, ada di mana gitu ya. Nanti aja pasti akhir, mungkin minggu depan. Ini prospektus namanya. Nah, kalian harus ini coba inisiatif kan, ini kan ada banyak banyak perusahaan tuh, dibaca-baca gitu. Sama prospektus itu ending belakangnya sama nih. Ini waktu itu pas proses IPO, saya jadi direktur di sini nih. Tuh ada Krisna Dwi Payana ya kan, 2021. Nah, ini belakangnya juga laporan keuangan. Nih, di belakang itu ada laporan keuangan. Jadi setiap perusahaan yang baru mau IPO, dia pasti ada ininya, ada prospektus. Nah, prospektus itu mengungkapkan ini yang ini jurnalis Ponto ini laporan legal due diligence, perizinan, semua surat-surat. Nah, yang keduanya saya pakai, nah ini laporan ini, laporan laporan auditnya itu, ya kan? Di Indonesia Academy, ini neracanya, posisi keuangan, nah ini tuh laba rugi sama kan? Pendapatan usaha. Jadi kalau kamu baca 5 prospektus, wah ini isinya sama juga, bentuknya gini-gini aja. Jadi akhirnya jadi familiar gitu. Familiar terhadap bentuk laporan keuangan seperti apa. Itu kan pendapatan usaha, pendapatan ini HPP nih, COGS. Jadi laba bruto yang kita mau pelajarin ini hari ini laba bruto atau gross profit. Sorry. Ini kemana nih? Oh, bentar ya. Nah, gitu ya. Jadi yang mau kita pelajari ini laba bruto ini. Ini pendapatan usaha dikurangin beban pokok pendapatan jadi laba bruto, beban usaha pemasaran, umum administrasi, laba usaha, net profitnya, laba tahun berjalan, gitu kan? Habis ini apa? Habis ini ada perubahan ekuitas, terus ada cash flow, ada CALK di bawahnya. Tuh. Udah sama aja, isi-isinya sama aja. Oke, sip, lanjut, balik lagi. Jadi intinya itu posisinya ya. Yang kita lakukan adalah untuk menganalisa kenapa bisa berubah. Di bisa berubah itu penyebabnya ada dua. Yang pertama dari sales atau penjualan, yang kedua dari COGS atau HPP, biaya pokok produksi. Nah, elemennya kan tadi ada dua nih, sales sama HPP. Kalau dari sales itu ada dua penyebabnya. Yang pertama dari unit selling price atau harga penjualan. Yang kedua dari quantity atau volume penjualan. Di misalnya kita kita beroperasional perusahaan itu kadang-kadang kalau saya menetapkan harga tuh ada bottom sama yang paling atasnya gitu. Nah, di perjalanan ketika kita menawarkan produk kita tuh kadang-kadang kan ditawar kan, harganya ditawar gitu kan. Kalau misalnya kita jual lebih rendah ya berarti pendapatan kita jadi lebih kecil. Nah, biasanya kompensasinya ya sudah kita kasih harga. Ini yang paling relate sih. Saya ada anak perusahaan yang Hasanah Boga Sejahtera tuh manufacture bubur bayi gitu ya, bubur bayi organik.
itu harganya tuh kalau di Ion kita jual tuh 35.000 gitu. Nah, 35.000 komponen di dalamnya tuh ada diskon untuk apa markup modern marketnya, terus nanti ada lagi biaya marketing, biaya promosi dan lain-lain gitu ya. Net-netnya itu kita sekitar 16.000 lah dapat. Jadi, nah harga ketika kita mau masuk ke toko itu terkadang kita tawar menawar gitu, tawar menawar, terus berapa minimum ordernya setiap bulan itu sangat berpengaruh dari total penjualan ujungnya. Terus yang kedua, dari sisi yang HPP, COGS, itu cost of goods sold per each unit. Jadi setiap HPP per unitnya, sama yang kedua quantity sales-nya. Ini yang mempengaruhi. Contoh ya, yang tadi tuh satu produk itu 16.000. Nah, waktu itu harga beras organik itu rata-rata 14.500. Terus kemarin waktu agak langka nih di awal tahun sebelum pemilu itu naik sampai dengan 15.500, naik 1.000. Sedangkan harga jual kita kan udah nggak bisa rubah. Nah, ini mempengaruhi jadinya nih HPP dari setiap unit produknya. Jadi keuntungan kita jadi lebih kecil. Terus empat faktor yang mempengaruhi kenaikan atau sorry, empat faktor yang mempengaruhi perubahan dari gross profit, laba kotor. Jadi ada sales price, harga sales price variance namanya, terus sales volume variance, cost price variance, dan cost volume variance. Jadi perubahan dari harga jual, perubahan dari volume penjualan, perubahan dari harga HPP, cost price-nya, terus perubahan dari volume biaya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Yang sales price variance ini perubahan dari harga jual antara actual, antara yang aktual dengan yang dibudgetkan, atau dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya. Perusahaan itu setiap tahun kan kita bikin target nih, budget buat tahun depan. Tahun ini penjualan 10 miliar, tahun depan kita naikin ya jadi 120%, jadi 12 miliar. Nah, 12 miliar itu nanti akan kita breakdown lagi per bulannya berapa masing-masing. Nah, itu kan ada yang nggak bisa dibagi rata tuh, 12 miliar dibagi 1 miliar per bulan nggak bisa, karena ada bulan-bulan yang kita bisa boost penjualan jadi tinggi, ada bulan-bulan sepi gitu kan. Kayak misalnya bulan puasa, kalau produk FMCG, wah itu penjualan bisa langsung banyak tuh. Di situ bisa jadi kita 3 kali lipat salesnya. Nah, di bulan-bulan setelah Lebaran itu sepi biasanya, nah, gitu. Jadi eh, itu kita bikin budgetnya dulu, terus masuk ke tahun depan kita aktual penjualannya berapa. Nah, itu kita analisa. Kenapa nih? Jadi intinya analisanya ini dibandingkan dengan budget yang sudah dibuat, itu variance atau perbedaannya berapa banyak. Terus yang kedua dibandingkan dengan eh, dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan eh, harga apa dibandingkan dengan previous years, tahun sebelumnya itu berapa perbedaannya gitu ya. Karena ini kan endingnya nanti ada kesimpulan yang akan disajikan ke manajemen. Itu buat kita ngambil keputusan. Misalkan, loh ini kok tahun ini penjualannya naik, tapi gross profitnya turun. Kenapa? Oh, karena COGS-nya naik. Kenapa COGS naik tuh kita bongkar. Oh, ternyata di bagian produksinya ini nggak efisien. Kok bisa nggak efisien? Jadi karyawan itu perlu produksi 20 orang, tapi 20 orang ini banyak nganggurnya. Nah, kita cari tuh kenapa banyak nganggurnya. Oh, karena supply bahan bakunya terhambat. Terhambatnya di mana? Nah, itu dicari terus tuh. Karena, oh ini nggak linear, penjualannya naik, keuntungannya malah turun. Itu. Nah, nanti dari manajemen akan memutuskan, oh karena kita cuma punya ada 2 supplier nih.
Ketika satu supplier ini terkendala mensuplai bahan baku, berarti bahan baku itu telat pindah ke datang ke pabrik, produksinya jadi nggak bisa kan. Nah, orang-orang yang sudah masuk jadi nggak bisa kerja, biaya sudah jalan gitu. Nah, kita cari solusinya gimana? Berarti kita harus cari tambahan supplier. Jadi di sistem produksi itu sudah sedemikian teratur, bahkan kayak Astra aja. Astra itu dari satu motor itu suppliernya spion, suppliernya stang, suppliernya partnya itu beda-beda perusahaan, dan mereka akan dikasih jadwal. Kamu bawa bawa ini bawa spion datang misalnya 1.000 unit jam 2 siang, nah gitu. Itu harus harus ikutin sesuai jadwal itu. Kalau mereka telat, itu biasanya ada penaltinya tuh, denda atau gimana gitu. Gitu. Jadi ini endingnya kita akan cari tahu nih penyebab eh, perbedaannya ini, kenaikan dan keturunan gross profit itu eh, seperti apa. Nah, ini ngitungnya kalau yang buat sales price variance, jadi sales price dua dua itu yang aktual, yang tahun sedang dihitung. Nah, sales price SP1 ini, selling price satu ini adalah angka pembandingnya. Apakah itu budget atau eh, laporan tahun sebelumnya dikali Q2. Q2 itu kuantiti penjualan di tahun ini. Jadi kalau misalkan angkanya positif, itu artinya menguntungkan. Jadi sales sales tahun ini dikurangin sales tahun kemarin gitu ya. Ini sih matematika dasar aja. Penjualan tahun ini dikurangin penjualan tahun kemarin, terus dikali harga jumlah penjualan tahun ini. Ya kalau misalnya positif berarti dia untung dong, lebih banyak penjualan tahun ini kan gitu kan. Kalau misalnya tahun ini dikurangin yang tahun lalu hasilnya negatif, ya berarti dia rugi, penjualannya lebih rendah dari tahun sebelumnya. Loss jika SP1 SP2. Oke, ini sales price variance. Terus selanjutnya sales volume variance. Yang tadi harga, yang sekarang volume. Kalau harga itu rupiah, RP, kalau volume itu unit. Satu, satu unit, dua unit, tiga unit gitu ya. Itu sama. Q itu quantity, jumlah. Jumlah penjualan tahun ini berapa unit, dikurang jumlah tahun lalu berapa unit, dikali harga penjualan tahun sebelumnya. Jadi kalau kalau menguntungkan itu jika resultnya atau hasilnya itu positif. Jadi penjualan tahun ini lebih banyak daripada budgetnya atau daripada tahun sebelumnya. Kalau misalkan jumlahnya lebih sedikit, ya berarti kita rugi. Oke, lanjut ya. Yang ketiga ini cost price. Cost price variance. Tadi kan yang di atas tuh penjualan. Nah, sekarang yang di bawah COGS-nya. Kan penjualan dikurang COGS sama dengan gross profit kan. Nah, ini cost price variance-nya ini. Jadi change in unit. Cost price jadi harga HPP per unitnya dibandingkan dengan yang sebelumnya. HPP sekarang dikurang HPP tahun lalu dikali jumlahnya berapa. Jadi nah ini beda nih. Kalau tadi kan terkait dengan penjualan tuh. Kalau penjualan lebih banyak berarti untung. Kalau yang cost itu, kalau lebih banyak berarti rugi. Berarti biayanya lebih besar. Jadi kalau yang cost price variance ini, yang di bawah tuh COGS, kalau dia mengeluarkan biaya lebih banyak, berarti rugi dong. Biaya harus lebih efisien. Kan makanya harus dicari terus gimana caranya yang efisien. Jadi contoh kayak eh, kita punya satu pabrik gitu kan. Kita punya satu pabrik itu waktu saya masuk tahun 2021 pabrik makanan bayi itu omsetnya cuma 37 M. Terus ini penjualan udah hampir sampai 30 miliar waktu itu. Kita harus tambah kapasitas produksi. Kan kalau kalau cuma eh, nggak mikir, oh ini kita punya satu pabrik 37, berarti kita bikin aja satu pabrik lagi yang 37 lagi. Nah gitu kan. Tapi yang kita lakukan pada saat itu, kita analisis eh, pabrik ini sebenarnya maksimal bisa sampai 100 miliar.
pabrik yang kita punya itu cuma 600 meter tuh di Taman Tekno ya. Tapi sekarang cuma 37. Kenapa cuma 37? Oh, ternyata ada tuh alur alur apa namanya? Alur jalannya produksi itu yang nggak efisien. Makanya kita lakukan pertama re-layout. Jadi barang datang, habis ini masuk ke bagian sortir, masuk ke bagian mixing, masuk ke bagian ya begitu tuh. Kita re-layout lagi. Jadi karena waktu itu udah sampai ujung, dia harus balik ke depan lagi gitu. Karena bagian packingnya ada di depan. Itu nggak efisien kan? Kita rubah tuh. Kita re-layout ulang. Terus yang kedua, ada bagian-bagian yang jadi bottleneck. Bottleneck itu ada satu mesin untuk mixing, itu kapasitasnya waktu itu satu shift cuma 1.000 lah. Padahal bahan baku nih udah numpuk sampai 5.000, tapi tetap satu shift cuma 1.000 kan? Berarti dua shift 2.000. Nah yang kita lakukan adalah ya kita tambah alatnya. Kita tambah waktu itu jadi 5 alat. Nah berarti kan satu shift yang tadinya 1.000 produksi jadi 5.000 tuh. Jadi bisa 5.000 kilo produksinya. Nah yang kayak gitu akhirnya kita bisa produksi jadi lebih efisien. Endingnya kita akan menurunkan COGS. Kenapa? Karena dalam satu shift yang dikerjakan sama 20 orang, tadinya cuma bisa produksi 10 kilo, karena cuma ada satu mesin. Pas kita tambahkan mesinnya, harganya juga nggak mahal mesinnya. Itu di jumlah orang yang sama, 20 orang bisa memproduksi 5 kali lipat. Akhirnya akan menurunkan COGS. Ketika kita menganalisa ini, nanti, oh jadi turun nih. Pas laporan keuangan kita lihat, wah COGS-nya jadi turun. Kenapa? Karena lebih efisien kita produksi gitu. Ya, jadi laporan-laporan yang kita buat analisis ini untuk manajemen ambil keputusan. Terus yang tadi eh, ini cost price variance ya rupiah, kalau yang ini unit sama. Jadi quantity unit tahun ini realisasi berapa dikurang unit sebelumnya dikali HPP tahun lalu. Kalau negatif itu artinya untung. Jadi biaya per unitnya itu lebih rendah. Kalau positif dia rugi. Oke. Nah, ini eh, kita langsung contoh aja ya. Contoh apa untuk ngitung contoh untuk ngitung variansnya. Sampel ini ada income atau pendapatan 2022 2023 200.000, 2023 253 ribu ini rupiah, ini COGS-nya dan gross profit-nya. Variasinya perubahannya kan, ini ada kenaikan nih 2023 itu 253.000 dikurang 200.000 jadi kenaikan 53.000, COGS-nya juga ada kenaikan, lalu gross profit-nya 21.875. Nah yang bawah ini quantity, jadi yang atasnya rupiah, yang bawah ini quantity. 2022 itu jual 1.000 unit, 2023 jual 1.150 unit. Harga per unitnya 200, 220, COGS-nya 150, 158. Jadi eh, dengan data ini kita harus hitung yang 4 tadi tuh. Sales, volume, cost price, sama cost volumenya berapa. Lalu menguntungkan atau rugi. Gitu ya. Nah, ini kita coba hitung ya. Excel, mana Excelnya? Oke. Nah, tadi kan soalnya kita kita salin dulu di sini. Ini ada income, gross profit, rumus ini ya. Nah, kalian accounting itu aplikasi yang wajib kalian kuasain tuh Excel tuh. Karena nanti di dunia kerja pasti kepake rumus-rumusnya gitu ya. Jadi dibiasakan aja pakai Excel. Ini yang dari soal tadi, income-nya yang 2022 200.000, COGS-nya 150.000, gross profit-nya 50.000. Quantity sold-nya ini 1.000 unit. Harga per unitnya 200,
biar nggak bingung kali, bikin ini kali ya. Dan harga rupiah, quantity short ini unit ya, COGS per unit ini rupiah. Oke, ini datanya 2023, ini variansnya dikurang aja. Ini dikurang ini. Terus ini dijumlah. Ini. Nah, sekarang kita bikin, ini kan pertanyaannya ya, sales price variance berapa, sales volume variance berapa, cost price variance berapa, cost volume variance berapa. Ini formulanya nih, yang tadi di rumus udah dikasih tahu. Ketentuannya, kalau yang sales price variance, kalau dia positif, positif number ini profit. Kalau jadi yang sales price sama sales volume, positif number ini profit, cost price sama cost volume, negatif number ini profit. Nah, resultnya gimana? Ini kan rumusnya SP kan? SP itu sales price 2, sales price 2 dikurang sales price 1 dikali Q2 quantity 2. Nih, quantity 23.000. Nah, ini positif kan? Berarti profit. Terus sales volumenya quantity 2 dikurang quantity 1 dikali SP1, sales price 1, sales price 1. Nah, positif kan? Terus cost price-nya COGS 2 dikurang COGS 1 dikali quantity 2. Cost volume varian sama dengan quantity 2, sorry, salah. Quantity 2 dikurang quantity 1 dikali COGS 1. Nah, tuh. Ini positif, positif ya. Nah, ini positif nih. Berarti dia rugi. Kan dia harus negatif di sini. Jadi cost price-nya malah bertambah dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, sekarang kita hitung variance totalnya, result-nya, pakai average atau rata-rata. Jadi total variance itu 21,875. Total eh, perubahannya 21,875. Coba kita cek ya. Sudah bikin juga nih. Oh iya, sama nih. Oke ya. Ini ikutin aja nih, ada ini ya. Ini kan saya share juga ke apa, ke Bu Esti semalam. Sip. Terus ada lagi yang kedua, ini kita jawab dulu. Gitu ya. Gampang ini mah, gampang banget. Tuh. Ini jawabannya sama kan? Tuh, sama kan? Tuh 1875. Nanti kalian latihan aja sendiri ya. Terus yang kedua, eh, yang tadi, kesimpulannya itu peningkatan dari penjualan itu dipengaruhi dari peningkatan dari harga jual jadi 23.000, peningkatan dari sales quantity-nya 30.000, jadi total 53.000, peningkatan dari cost of goods sold atau HPP, cost per unitnya naik jadi 8.600. Jadi per unitnya tuh naik di tahun sekarang. Yang tadi kenapa bisa naik? Karena harga berasnya kalau di tempat saya ya, tahu-tahu sekarang naik gitu ya. Atau harga listriknya naik kayak gitu. Terus quantity HPP-nya juga naik. Jadi total increase di gross profit-nya 21,875. Oke. Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir sekarang kalau perusahaan itu menjual lebih dari satu jenis barang. Jadi sales mix variance. Ini lebih mikir.
Jadi agak lebih eh, mikir. Pertama kan ini ada budgetnya, ada rencana budgetnya tahun depan, tahun inilah. Ini kita ngomongin kan tahun kemarin kita bikin budget ya. Tahun ini kita mau jual produk A, B, C berapa unit? A 6.000, B 3.500, yang C 1.000 unit. Jadi total 10.500 unit nih kita mau jual. Total penjualannya harga per unitnya 1.500. Jadi totalnya 9 juta nih untuk produk A. Lalu produk B per unitnya 1.200, total 4.200.000. Produk C per unitnya 1.000, jadi total 1 juta. Nah, total sales kita targetkan itu 14.200.000 dengan total 3.700. Ini target atau budget. Nanti angka segini kita minta sales, bagian sales untuk, ayo kamu jualan. Nah, gitu ya. Jadi dengan penjualan seperti ini, COGS-nya, modalnya itu per unitnya 1.200. Ya, 1.500 per unit 1.200, total modalnya 7.200. Jadi gross profit-nya 1,8 juta per unit. Untuk produk B itu 1.200 unit 4.200.000, COGS-nya itu 3.500.000. Terus kalau yang produk C COGS-nya 125. Jadi, sorry. Jadi, gross profit-nya, total keuntungan kotornya 2.600.000 total. Nah, dari sini, nanti di bawahnya itu ada tuh ya, ya administrasi umum, biaya penjualan, netnya berapa. Paling bawah, pajak, terus net profit after tax. Terus, yang tabel di bawah, ini tabel realisasinya. Jadi ada tabel budget, ada tabel realisasi. Tabel realisasi ternyata unit A yang dibudgetkan 6.000 unit yang terjual hanya 5.000 saja. Terus yang unit B 3.500, oh kejualnya 4.200, yang C 1.200, lebih banyak ya. Total secara keseluruhan 10.500, pencapaiannya hanya 10.400 gitu. Harganya, oh ternyata berubah. Kenapa sih harga kok bisa berubah? Iya dong, karena kan di pasaran ketika kita tawar-menawar, negosiasi, itu kan bisa lebih tinggi, bisa ditawar lebih rendah. Jadi average sales-nya tuh 1.600, jualan 5.000, tapi 1.600, dapatnya 8 juta. COGS-nya yang dibudgetkan 1.200, ternyata 1.400, lebih mahal, itu 7 juta. Jadi gross profit-nya itu Rp200 per unit atau total 1 juta. Gitu ya, produk B dan produk C juga sama. Ini lebih banyak, terus gross profit-nya lebih banyak nih, budget 700, dapatnya 945. Yang C, jualannya lebih banyak, 1.200 unit, tapi gross profit-nya lebih sedikit. Karena apa? Karena COGS-nya lebih tinggi. Jadi total dari target dapat gross profit 7.625, dapatnya cuma 2.005.000. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa final sales volume variance? Nah, udah selesai nih. Oke, tenang, saya nggak kasih tugas, tapi saya bahas. Gitu ya. Nah, oke. Ini kan tadi ya. Ini tadi, ini soalnya tadi. Jadi ini ada soalnya, targetnya segini. Terus ini realisasinya, ini budgetnya, ini realisasinya. Nah, kita eh, mentalnya tuh harus mental manajer gitu ya, jangan cuma staff aja. Kalau nanti di tempat kerja juga, oh ini ada data-data, udah sajiin aja. Jangan, kita analisa. Kenapa nih kok bisa bisa ditargetinnya 2.600.000, nyampainya 2 juta, cuma 2.005.000. Ini kan ada jadi turun gitu kan targetnya. Nanti kan kalau perusahaan nggak sampai target, endingnya ke kita juga. Bonus kita jadi kecil gitu ya. Terus mau naik gaji, akhirnya ya udah naiknya seadanya aja gitu. Tapi kalau performa perusahaan bagus, kan nanti juga kompensasi.
terhadap karyawan itu juga jadi lebih naik. Nah, manajer itu mesti berpikir untuk menganalisa ini kenapa kejadian seperti ini, terus dianalisa kayak tadi tuh. Ternyata kita tanpa pindah tempat pun itu bisa loh menaikkan kapasitas produksi kita sampai 3 kali lipat, dari 37 M sampai sekarang udah bisa 100 miliar kapasitas produksinya. Nggak nambah karyawan gitu kan, nggak nambah sewa tempat, jadi dengan yang existing produksi capacity yang kita punya. Nah sekarang kita ini ya kita kerjain nih gimana cara ngitungnya. Kita cari tahu dulu nih selling price satu untuk produk A, selling price satu untuk produk A nih di sini nih. Terus selling price 2 untuk produk B, satu untuk yang B, terus satu untuk produk C. Jadi selling price satu itu harga yang tahun sebelumnya atau budget nih. Ini kan budget nih. Terus selling price 2 tuh harga realisasinya ya. Yang C quantity, jumlah quantity satu nih, price ini quantity satu. Quantity 2 realisasinya. Oke. COGS satu ini COGS per unit budgetnya. COGS 2. Oke. Nah, terus ini udah saya bikin sih ini rumusnya nih. Sales price varian SP2 dikurang SP1. Oke. Oh, ini udah langsung otomatis nih. Udah saya rumusin semua. Ini kalau kalau saya hapus, ntar ya. Ini angka tadi kalau saya hapus hilang nih. Tuh, ya kan. Ini sama aja sih. Ini tinggal ini tambah ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang eh kita summary-kan. Kita summary-kan. Kita hitung dulu tadi ya, yang sesuai dengan rumus-rumus yang seperti di presentasi tadi. Terus sekarang kita summary-kan ini. Ini realisasinya kan 5.000, 4.200 sama 1.200. Harganya guys. Oke. Jadi eh, realisasi unit yang terrealisasi di produk A terus dibandingkan dengan budgetnya yang di atas. Nah, berarti gross profit-nya itu mestinya kita dapat 2.625 ya. Total realisasi Q2 1.400, budgeted average gross profit yang sudah dibudgetkan itu 250, gross profit realisasinya 2.600. Oke. Nah, chance in perubahan gross profitnya 25.000. Total Q1 itu 1.500. Nah, jadi final sales volume variance perubahan laba kotor yang disebabkan oleh perubahan kuantitas penjualan itu 25.000. Jadi artinya gini, kalau misalkan harga-harga itu COGS-nya nggak berubah, kita akan dapat tambahan 25.000, 25.000 rupiah. Ini karena COGS-nya tadi naik kayak gitu ya dari target. Ini kan jumlah unitnya yang ditargetkan dengan target COGS-nya gitu ya. Itu sebenarnya kita akan dapat pendapatan yang lebih banyak. Tapi karena di sini berubah di total biayanya akhirnya jadi berkurang. Nah, gitu.
Ini kan angka-angkanya kan sederhana nih. Kalau eh, misalkan nanti buat skripsi kayak gitu, minta datanya tuh dari perusahaannya. Ini angka-angka penjualan berapa unit, detail-detail ini nggak ke disclose di laporan keuangan. Berapa unitnya. Jadi harus minta, terus itu dianalisa, gitu kan. Nanti kesimpulannya apa? Berarti kesimpulannya kita harus benar-benar aware atau perhatian di sales quantity penjualan harus banyak. Terus di samping ini naik, walaupun harganya variabel, kita harus tetap efisien. Kita eh, ini terus kita apa? Kita evaluasi terus biar COGS-nya itu nggak nambah besar. Jadi itu ya. Nih saya kasih tahu ya satu perusahaan saya yang benar. Ini kejadian nih. Google Chrome. Ini perusahaan namanya HBS. Perusahaan tercatat, laporan keuangan, laporan tahunan 2023. Nah, perusahaan saya yang ini, nanti kita lihat ya. Jadi penjualannya naik, tapi labanya turun. Ya, bukan. Oh, ini. Oke. Ini kita lihat nih ya. Laba rugi. Oke nih. Tuh, ini pendapatannya 48. Oh, ini tetap naik. Tunggu, tunggu. Berarti yang 2022. 2022. 2022. Kok ada? Nah, ini ya. Ini perusahaan saya yang pabrik makanan bayi. Oke. Ini bisa dilihat nih. Jadi 2021 ini 25 miliar omsetnya, 2022 ini udah naik 42 miliar. Tadi yang saya ceritain tuh. Jadi ketika naik 42 itu kita nggak pindah pabrik, kita cuma tambah 5 alat mesin segala macam terus bisa naik 5 kali lipat. Itu kapasitas produksinya. Terus beban pokoknya ini kan bisa dihitung nih. Ini dibagi dengan ini berapa persen? Contohnya kita lihat ya. Misalkan kita masukkan ke Excel 2022 terus APP-nya ini. Nah, kita lihat dulu sekalian. Oke, sip. Nah, ini saya masukin ke Excel ya angkanya nih. Ini 2023, 2022, 2021. Ini kan penjualan ya. Ini, ini terus. Oke. Nah, ini kita, kalau saya analisa awalnya seperti ini dulu nih. Ini dibagi berapa persen?
69%. Nah, ini nih. Jadi kita screeningnya awalnya dari sini dulu. Laporan keuangan tadi, gross profit-nya itu sen. Nah, ya. Jadi dari 2021 itu eh, gross profit kita itu 39,32% dari total penjualan. 2022 44. Artinya gross profitnya tuh naik. Kenapa naik? Karena itu kita bisa efisiensi COGS-nya. Nah, 2023 turun lagi dari 44% jadi 40%. Karena COGS-nya naik jadi 59%. Coba kalau misalkan angka 2023 ya, angka 2023 kita pakai standar persentase gross profit-nya yang tahun 2022 kan 26. Sorry. Ini buat analisa gitu. Nah, artinya ini tuh, coba. Jadi kalau misalnya 2023 pakai, ini kan kita 59% nih, kita punya COGS. Coba kalau kita pakai yang 2022, 55,3%. Artinya kita akan dapat profit yang lebih banyak. Tuh, ya kan? Berapa selisihnya? Tuh, 2,2 miliar, banyak banget kan? Gitu. Ini realisasi nih, yang di atas. 2023, kita bisa naik omset jadi 48 miliar. Tapi COGS-nya 59,9%. Kalau kita standar COGS-nya tetap sama, karena COGS kan variabel kan. Semakin naik, dia semakin banyak. Ini yang saya bilang, kita ada kenaikan beras, terus ada retur di tahun 2023 gitu. Kalau kita standarnya masih 55, berarti kita harusnya dapat tambahan keuntungan 2,2 miliar. Nah, karena kita naik di COGS-nya, ya sudah, cuma dapatnya 19,2 miliar doang. Gitu. Gitu ya. Oke. Eh, itu udah semua dari saya untuk materi mengenai gross profit analysis pagi ini. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, saya kasih waktu. Silakan. Atau sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, ini nanti eh, tolong ini aja, tolong dicek website EIPO tuh yang tadi ya. Ada website EIPO, kalian coba baca-baca aja dulu. Ya benar. Pak Dodi, suaranya ke mute, Pak Dodi. Oh iya Bu, sorry sorry. Ya, coba ini silakan dicek ini ya nanti di IPO, di website IPO ini perusahaan daftar-daftar perusahaan yang sedang proses untuk IPO. Dia ada beberapa statusnya. Yang pertama sedang book building. Kalau sedang book building itu dia sedang masa penawaran umum. Jadi masa penawaran umum ini kan ada jadwalnya, nanti bisa dilihat tuh. Dia akan menawarkan dari harga sekian ke sekian. Kalau kita minat, kita masukin penawaran via aplikasi sekuritas. Nanti setelah selesai di tanggal 26 Juni, dia akan masuk ke offering. Offering ini langsung penjualannya. Nanti setelah selesai, keluar efektif dari OJK, akan langsung akan listed di BEI. Nah, ini yang close-close ini sudah listed. Jadi bisa dicek ini aja apa namanya
mulai dibaca-baca dulu aja. Ini kan ada prospektusnya kan. Tadi dibuka, jadi prospektus tuh isinya apa nih? Di sini ada jadwalnya nih. Cuman biasanya yang ini masih indikasi itu 19 sampai 26 Juni ya. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 24 kan? Berarti masih masa penawaran awal. Terus nanti efektifnya keluarga efektif dari OJK itu tanggal 28 Juni. Lalu pencatatan di bursanya tanggal 8 Juli. Nanti tanggal 8 Juli cek di YouTube Bursa, kalau nggak di apa IG-nya Bursa pasti ada nih pencatatan UBS Medical Indonesia. Di sini kita bisa lihat, baca kegiatan usahanya apa, ini distributor alat kesehatan. Ini ada yang punya teman saya nih kemarin nih yang Multihana, mana ya? Multihan. Ini kalau golf nih punyanya anaknya Tommy Soeharto, 700 miliar dia IPO. Oh ini nih ada Benteng Api. Ini saya, yang teman saya ini Benteng Api sama yang Multihana, MHKI. Ini. Jadi bisa dilihat, coba ya kita lihat yang Benteng Api deh. Ini KGI Sekuritas. Tuh, ini namanya Benteng Api Teknik. Dia produksi untuk bahan bangunan anti api. Ini sekuritasnya KGI, pencatatan apa underwriternya. Nah, sini bisa dilihat nih jumlah saham. Nanti baca deh 5 prospektus masing-masing, pasti sama ininya. Komposisi ininya ya. Komposisi mereka akan tulis dulu dia akan menawarkan 620 juta lembar, harga nominal, harga yang ada di aktenya itu Rp20, tapi ditawarkan Rp110. Coba. Jadi pada saat IPO itu eh, langsung termonetasi tuh. Harga saham yang Rp20 dijual ke publik seharga 110, berarti berapa kali lipat tuh? Hampir 5 kali lipatnya kan, 5 kali 2 110, 5,5 lah, 5,5 kali lipatnya gitu. Eh, Totalnya berapa? 68,2 miliar. Nanti di sini ada lagi, ada macam-macam lah ininya. Terus ini lengkap loh dari apa sejarah perusahaan ini berdiri gitu ya. Tuh sejarahnya awalnya berdiri akte tahun berapa, akte notaris siapa gitu. Kegiatan usahanya apa yang sesuai dengan KBLI di laporan di akte pendiriannya, pengurusan awalnya, terus sampai komposisi modal awal sampai yang terakhir. Terus di sini juga ada kan rasio keuangan neto, tapi kalau gross profit sih nggak masuk di sini, nggak di analisis di laporan keuangan. Ini net profit biasanya. Tuh, resiko-resiko semuanya ada di sini. Terus ini yang terkait dengan penawaran umumnya, sampai di belakangnya tuh ada laporan dari legal due diligence dari konsultan hukum. Nih Pak Eka nih, konsultan hukumnya. Izinnya apa aja semuanya. Terus endingnya apa? Seperti biasa, laporan auditor. Tuh. Eh, oh gini. Oke, tuh ini KAP-nya. Jadi laporan auditor pasti ada ini auditor statementnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang mau listing itu harus wajar tanpa pengecualian, nggak boleh dengan pengecualian atau disclaimer tuh nggak boleh. Tuh, nah di sini ada asetnya, ya kan? Ini neraca aset. Nanti kalian tahu nih angkanya di mana letaknya gitu ya. Terus ini pendapatannya, ini perusahaannya udah banyak nih. Tuh 123 miliar. Ini beban pokok pendapatannya, COGS-nya ini. Nah, ini disalin tuh. Ini kenapa naik, ini kenapa turun gitu. Nanti minta detailnya, detail unitnya kan yang nggak ada di sini kan. Unit sama per, kalau per itemnya sih ada nih harusnya nih. Nih di 23 sama 29 ya. 23 sama 29B kita cek ya. Kita cek. Ini harus terbiasa baca-baca gini nih. Kalau saya di kantor tuh ada satu bagian yang saya tugaskan untuk merangkum setiap perusahaan-perusahaan yang baru masuk ke IPO tuh. Ada Excelnya kita. Karena kan eh, buat analisa, buat ini motifnya apa sih perusahaan ini, gimana strukturnya ketika dia mau IPO gitu ya. Jadi kita harus lihat buat referensi. Oke, 29. Tadi kita lihat ya tadi mau 29. Baik. Ini kalau perusahaannya udah gede dan udah lama, banyak ininya. 17, 18. Uh,
dengan modal. Nah, ini pendapat. Nah, ini tuh. Oh, ini perusahaannya dia ini banyak anak usahanya. Jadi konsolidasi nih. Nih itu pendapatannya yang dari PT Benteng Api. Semakin gede semakin seru ini itu banyak kan. Nanti eh, ini ini pendapatannya dirinci per konsumen. Oke. Ini yang COGS-nya tuh berapa? Oke, gitu ya. Nanti dibaca-baca dulu aja yang di IPO karena itu perusahaan-perusahaan yang baru listing. Jadi nanti kalian bisa tahu tuh perusahaan ini perusahaan apa, berapa nilai IPO-nya, terus berapa omsetnya, berapa nilai aset di liability-nya, di balance sheet-nya gitu. Baca minimal 5 deh, 5 perusahaan. Habis itu langsung pasti tahu posisi-posisi kayak kita bahas tadi gross profit ada di mana nih? Oh, ada di laba rugi ada di mana gitu kan posisinya gitu. Terus nanti kita misalnya ada analisis net profit. Kayak kemarin kan kita belajar analisis kredit kan. Kredit ada di mana? Kredit ada di balance sheet di neraca di sisi liability. Di liability ada kredit jangka pendek, jangka panjang kayak gitu. Oke. Dari saya sepertinya cukup. Ada Bu Esti? Oh iya. Ya ada Pak. Ah iya Bu. Sorry Bu kebagian ya. Soalnya biar Ya nggak apa-apa. Pak Dodi siang-siang kan banyak agenda ya. mepet itu siang tuh takutnya belum selesai terus kalau mulai jam 11 mepet soal zuhur. Oh Iya. iya. Oke Bu, dari saya itu cukup. Mudah-mudahan bisa dapat apa ngasih insight buat teman-teman semua nih Bu. Kita Sama masih ada tuh dua Pak ini Pak. pertemuan lagi ya. Dua pertemuan lagi. Dua pertemuan lagi ya. Mestinya udah habis ya kemarin Lebaran kita nggak itu ya. Lebaran. Iya. Baik Dua Bu, Pak. ini Ya, saya itu ya, saya absen dulu ya. ya. Buat diupload. Dan Nanti yang dilaporin yang kelas saya aja Pak. Kalau ini ya Mas kelas sebelah nggak apa-apa sih. oh Mau ikut. gitu. Oh, Ya udah, boleh. Tapi fotonya gimana? apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Tapi yang Heeh. dilaporin jumlah mahasiswanya Sen. yang absen ibu ya, sesuai absennya. Heeh, heeh. Oke, dari ini ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Sebelum sudah selesai. Kayaknya cukup, Bu Esti. Iya cukup. Ini nggak nanya tuh antara dua gitu ya, antara bingung atau ngerti. Kalau bingung tanya Bu Esti aja. Nanti saya share yang semalam itu Bu, itu Iya, hasil heeh. perhitungannya rumusnya udah ada semua. Iya udah Oke, saya baik. share. Hmm. Heeh. Terima kasih banyak Bu Esti, teman-teman. Sama-sama Mudah-mudahan Pak. bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu Assalamualaikum depan hari warahmatullahi wabarakatuh. sama ya. Senin, ya. Hari Atau Senin ya kalau Bu. Pak Dodi misalkan mau offline bisa hari lain mungkin ya. Nanti kita ngomongin dulu kali Pak. Oh Misalkan. gitu, boleh deh. Tapi itu ya, kalau sore tuh maksimal jam 4 ya udah selesai ya. Iya, itu Kalau yang sampai malam tuh ada kelas tuh apa sih? kelas karyawan Pak. Oh karyawan. Kalau ini bukan karyawan ya, ini reguler ya Bu ya. Mm, mm. Ya Kalau kalau nggak pagi misalnya, memungkinkan ya nggak apa-apa sih. enggak saya mau sih, udah lama juga nggak ke kampus. Kalau jam 8 gitu pagi offline bisa nggak Bu? Mesti saya tanya dulu ya Pak. Soalnya ya saya tanya dulu deh nanti. Misalkan Iya, mau iya, jam iya, 8. iya. Soalnya kalau saya itu loh, apa namanya, eh biasanya saya senang memang pagi sih. Saya sampai kantor aja setengah 8, jam 7 gitu. Jadi biar nggak kena macet gitu kan. Kalau Ya, jam 10 jam 9 tuh tanggung gitu kan. iya, Nanti kita koordinasi lagi deh. iya, iya Pak. Siap Pak. Ya, makasih ya, Bu. Ya, Makasih. makasih Pak. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Selamat pulang.